Halo sahabat makna dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama dalam program Sate Bang Jack. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 15. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan, bahwa benar-benar demikian, kata mereka. Oh, itu malaikatnya. Apakah Anda pernah melalui satu masa yang begitu sulit sehingga Anda putus asa dan kehilangan harapan? Bayangkan mereka yang menjadi pengungsi meninggalkan negaranya karena kekacauan, peperangan, penganiayaan, diskriminasi, pergi ke tempat yang tidak diketahui. Kita melihat berita-berita itu di tahun-tahun belakangan ini. Bagaimana mereka harus mengungsi ke negara yang lain, menjadi seorang imigran bahkan. Demi mempertahankan hidupnya, takut sekali, tidak ada harapan. Juga mereka yang mungkin menderita sakit mematikan, ataupun mereka yang menderita disabilitas yang tidak bisa disembuhkan. Mungkin hal-hal itu terjadi di antara kita. Seolah-olah semua gelap, kita tidak berdaya dan hidup seolah tanpa harapan. Tanpa alasan, kenapa kita harus melanjutkan hidup kita? Kita sering terbenam dalam keadaan sulit, sehingga kita tidak berani percaya bahwa masih ada harapan, masih ada pertolongan, masih ada kebaikan Tuhan. Tetapi dalam sebuah kisah tadi yang kita baca, Kisah Para Rasul 12, dikisahkan Rode, seorang hamba perempuan di rumahnya berkumpul dengan mereka yang mendoakan untuk Petrus, Rasul Tuhan Yesus, yang sedang dipenjara di Yerusalem. Sehingga mereka putus asa. Petrus adalah tentu pemimpin bagi mereka, tetapi justru diringkus dan mereka kehilangan harapan. Apakah kami masih bisa beriman kepada Tuhan? Apakah kami masih bisa menjalani hidup seorang Kristen, tetapi pemimpin kami ditangkap dan dianiaya? Oleh sebab itulah ketika Rode ini bertemu dengan Petrus di depan pintunya, semua orang yang mendengar ceritanya menganggapnya, engkau sedang mengigau. Tetapi reaksi tidak mungkin itulah yang membuat mereka justru mewakili kehidupan kita. Ketika apa yang bagi Tuhan mungkin, seringkali kita menutupnya dengan kata tidak mungkin. Nah saudara, kita melihat bahwa mereka berdoa tetapi tidak percaya. Malaikat Tuhan dalam kisah tadi itu membawa Petrus keluar dari penjara. Sebuah titik balik yang luar biasa. Ternyata tidak ada satu jeruji besi yang bisa menahan orang-orang percaya untuk dapat diselamatkan oleh Tuhan, untuk dapat melihat mujizat Tuhan. Nah, titik balik yang mengakhiri ketidakberdayaan kita karena datangnya pertolongan Tuhan. Seringkali Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Dalam ketidakberdayaan, Tuhan menjawab kita. Tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Anugerahnya melepaskan semua belenggu hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita terbiasa untuk menyerah? Atau sampai waktu-waktu terakhir, kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, waktu saya masih duduk di bangku kuliah, saat itu orang tua saya pernah mengalami kesulitan ekonomi, sedangkan proses beasiswa pada waktu itu belum diadakan. Baru diadakan setelah semester yang saya hadapi itu. Lalu saya ditagih di bagian keuangan. Jangan lupa untuk membayar biaya kuliah. Saya merasa hilang harapan. Sudah waktu-waktu terakhir sudah ditagih. Apa maksud Tuhan? Ketika sudah memberi hidup bagi pekerjaan Tuhan justru tidak mampu untuk membiayai studinya. Saat itu saudara, kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan.
Tiba-tiba pada waktu saya berdoa kepada Tuhan dan saya berkata pada Tuhan, Tuhan jika memang Tuhan menghendaki bahwa sampai di sini saja, saya tidak meneruskan perjalanan studi ini. Saya percaya Tuhan punya kehendak yang baik bagi saya. Ketika saya menjawab amin, kira-kira di hari yang sama atau di hari-hari tersebut, saudara-saudara, seorang teman berkata kepada saya, ada seorang yang menawar mobilmu. Ya. Dulu keluarga kami punya satu mobil kuno yang sudah lama sekali diiklankan, tidak ada yang mau membeli, saudara. Tiba-tiba di hari itu kami jadi ingat, oh ada mobil tua. Dan ternyata ada yang berminat. Kemudian dibayarkanlah mobil tua itu. Dari mobil tua ini, kemudian keluarga kami dapat membayar kebutuhan termasuk untuk biaya studi saya yang pada saat itu hampir terhenti. Nah saudara, dari sanalah kami belajar untuk percaya bahwa waktu Tuhan itu selalu tepat, tidak pernah terlambat. Dan keajaiban Tuhan itu selalu bisa diadakan di dalam pemahaman manusia yang seringkali menutup diri bahwa seringkali ini mustahil. Tetapi justru di saat itu Tuhan memberikan waktu yang terbaik, tidak pernah terlambat, menolong kita untuk kita semakin percaya bahwa kuasanya jauh melampaui segala ketidakmampuan manusia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami belajar seperti murid-murid para rasul, seperti perempuan bernama Rode dan teman-temannya, yang menganggap bahwa sesuatu yang sulit itu tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sehingga mereka melihat bahwa kuasa Tuhan di dalam malaikatmu membawa Petrus keluar dari jeruji besi untuk memimpin kembali umat Tuhan, untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan di dalam setiap perkara hidup kami. Kami seringkali justru dipenjara oleh penjara mental untuk lebih percaya kepada kegelisahan kami, kesulitan hidup kami. Tetapi biarlah hari ini seperti Petrus dibebaskan untuk semakin percaya, umatnya semakin percaya bahwa mereka dibebaskan dari segala belenggu kemustahilan manusia. Kami pun juga demikian. Tuhan bebaskan kami dari penjara mental untuk menghalangi kami lebih percaya kepada Tuhan. Kami lebih lagi saat ini percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Inilah doa dan sembah kami kepadamu Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.